selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Ibu. Kabar baik semua ya? Sudah siap dan semangatkah untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Ternyata hadir semua ya. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Kenapa sih penting untuk belajar materi tersebut? Dengan belajar materi tersebut akan menambah wawasan kita tentang bagian-bagian dari kusen, pintu, dan jendela kayu. Maka dari itu, kita perlu untuk belajar materi ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam materi, saya akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Baik, kamu yang sudah mengangkat tangan terlebih dahulu. Gambar kusen pintu bukan ya, Bu? Oke, benar sekali. Ini merupakan gambar kusen pintu. Selanjutnya, ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Gambar jendela dan pintu, Bu. Bagus, ini merupakan gambar pintu dan jendela. Jadi, gambar yang telah ditunjukkan tadi merupakan gambar kusen, pintu, dan jendela. Seperti yang telah disampaikan di awal, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai menggambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menggambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Lalu apa sih tujuan mempelajari materi ini? Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan ukuran-ukuran gambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Yang kedua adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian dari gambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu dengan tepat. Yang ketiga adalah siswa dapat menggambar kusen, pintu, atau jendela kayu menggunakan AutoCAD berdasarkan ukuran dan gambar rencana dengan tepat. Jadi, saya akan memberikan kalian materi menggunakan video pembelajaran yang nantinya akan kalian pelajari. Nah, langsung saja ya, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini. Jika nantinya saat video ditampilkan ada yang kalian tidak mengerti atau mungkin ada pertanyaan, kalian boleh catat terlebih dahulu dan di akhir bisa untuk langsung ditanyakan kepada saya. Halo, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran menggambar teknik. Pada video ini kita akan belajar tentang menggambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inge Veronica dengan NIM 156362107 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Selamat belajar! Untuk kompetensi keahlian yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan atau biasa disebut DPIB. Mata pelajaran gambar teknik, kompetensi dasar menggambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama ialah siswa dapat menjelaskan ukuran-ukuran gambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari gambar rencana kusen, pintu, dan jendela kayu dengan tepat. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menggambar kusen, pintu, atau jendela kayu menggunakan AutoCAD berdasarkan ukuran dan gambar rencana dengan tepat. Pertama-tama kita akan belajar tentang kusen. Apa sih itu kusen? Kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membentuk hubungan, baik antara sebuah dinding pasangan bata, beton, ataupun kayu dengan pintu atau jendela. Kusen untuk tempat tinggal biasanya terbuat dari kayu atau logam.
Jenis-jenis kusen yaitu berdasarkan fungsinya dapat dibedakan antara kusen pintu dan kusen jendela. Berdasarkan lokasinya dapat dibedakan antara kusen dalam dan kusen luar yang terutama dipengaruhi oleh iklim setempat. Dan berdasarkan bahan yang digunakan dapat dibedakan antara kusen kayu, kusen logam, dan kusen beton. Dasar pertimbangan penentuan ukuran kusen pintu dan jendela adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi ruang dalam suatu bangunan dan tinjauan dari aspek estetika. Ukuran yang dipakai adalah ukuran dalam, yaitu jarak tepi-tepi dalam kusen. Untuk ukuran tinggi pintu ditentukan berdasarkan tinggi orang normal, yaitu 1,6 ditambah tinggi bebas 0,4 meter sampai dengan 0,6 meter. Untuk lebar pintu ditentukan berdasarkan tempat dan fungsinya. Untuk pintu kamar mandi atau WC antara 0,6 meter sampai dengan 0,7 meter. Untuk kamar tidur 0,8 meter. Untuk kamar tamu 1 meter sampai dengan 1,2 meter. Untuk garasi dan gudang, tinggi kendaraan ditambah 0,4 meter sampai dengan 0,6 meter. Tinggi minimumnya yaitu 2,5 meter dan lebar minimumnya yaitu 3 meter. Sedangkan tinggi jendela, tinggi ambang atas jendela dibuat sama dengan tinggi ambang atas pintu agar tampak serasi. Tinggi ambang bawah dari kusen jendela disesuaikan dengan fungsi ruangan. Untuk ruang tidur, yaitu 0,8 meter sampai dengan 1,2 meter dari lantai. Sedangkan untuk ruang tamu dan keluarga, yaitu 0,2 meter sampai dengan 0,4 meter agar ruangan memperoleh penerangan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ukuran kayu. Ukuran kayu yang sering dipergunakan untuk kusen yaitu 6/12, 8/12, 8/14, 10/15, dan sebagainya. Untuk ukuran yang tidak ada dalam perdagangan, harus memesan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Sedangkan ukuran kayu untuk daun dan panel yaitu 3/10, 3/12, 3/30, 4/30, dan 2/20. Berikut ada tabel ukuran kayu berdasar penggunaan. Selanjutnya, terdapat macam-macam kusen pintu dan jendela. Ada kusen pintu tunggal, yaitu untuk 1 daun pintu, kusen pintu tunggal dengan ventilasi menggunakan ventilasi atas, kusen pintu double, yaitu untuk 2 daun pintu, kusen pintu gendong, kusen pintu yang menyatu dengan kusen jendela. Selanjutnya ada kusen pintu lipat, kusen untuk pintu garasi, kemudian kusen jendela untuk 1 daun jendela, lalu ada kusen jendela double untuk 2 daun jendela, dan yang terakhir ada kusen jendela dengan ventilasi, yaitu dengan ventilasi pada bagian atas. Berikut terdapat gambar bagian-bagian kusen. Bagian-bagian kusen sendiri terdiri atas, yang pertama itu ada tiang. Yang kedua ambang. Pada kusen jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah. Sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah. Dan selanjutnya ada sponeng. Sponeng yaitu tempat perletakan atau melekatnya daun pintu atau daun jendela. Bagian kusen selanjutnya yaitu telinga. Telinga adalah bagian ambang yang masuk atau ditanam ke dalam tembok yang berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Yang kelima ada alur kapur. Alur kapur yaitu bagian dari tiang yang dialur atau dicoak dan berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Selain itu, juga agar apabila terjadi penyusutan, tidak timbul celah. Selanjutnya ada angkur. Angkur dipasang pada tiang yang berfungsi untuk memperkuat melekatnya pada tembok, juga menahan gerakan ke samping dan ke muka atau ke belakang. Yang terakhir ada duk. Duk dipasang pada tiang di bagian bawah, khusus untuk kusen pintu, berfungsi untuk menahan gerakan tiang ke segala arah dan melindungi tiang kayu terhadap resapan air dari lantai ke atas.
Dalam menggambar kusen pintu dan jendela, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, macam atau tipe kusen pintu dan jendela. Kedua, ukuran tinggi dan lebar lubang kusen pintu dan jendela. Ketiga, bentuk-bentuk yang bersifat spesifik yang perlu diberi gambar penjelas. Dan yang keempat, skala gambar. Untuk gambar rencana latihan, skala yang digunakan yaitu 1/10. Untuk gambar lapangan, skalanya 1/20. Untuk gambar detail atau penjelas skala, yaitu 1/5 sampai dengan 1/2, tergantung besar kecilnya benda sebenarnya. Untuk gambar rencana menggunakan potongan 2 arah, dan untuk gambar detail dibuat 3 pandangan lengkap dengan ukurannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang daun pintu dan jendela. Apa sih daun pintu dan jendela itu? Daun pintu dan jendela merupakan konstruksi yang dapat bergerak. Bergeraknya pintu atau jendela dipengaruhi oleh perletakan atau penempatan, efisiensi ruang, dan fungsinya. Nah, fungsi daun pintu dan jendela itu apa sih? Daun pintu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya manusia ataupun barang. Ukuran pintu biasanya dibuat disesuaikan dengan tempat di mana daun pintu itu akan ditempatkan. Misalnya, untuk pintu ruang tamu biasa dibuat agak lebar, karena disitulah terjadi proses keluar masuknya manusia dan barang. Sedangkan fungsi jendela sendiri yaitu sebagai tempat masuknya cahaya matahari dan juga sebagai tempat berlangsungnya proses pertukaran udara pada suatu bangunan. Nah, ada berbagai macam jenis daun pintu dan jendela. Berikut jenis-jenis daun pintu dan jendela. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Pintu atau jendela satu sayap, pintu atau jendela putar, pintu atau jendela dua sayap, pintu atau jendela geser, pintu lipat atau harmonika, pintu gulung atau rolling, jendela jalusi atau nako, pintu atau jendela dua rangkap, dan jendela mati. Yang kedua berdasarkan konstruksinya. Pintu atau jendela panel kayu atau kaca, pintu atau jendela jalusi atau krepyak, pintu atau jendela papan, kerangka atau pelipit, pintu atau jendela blok berangka di dalam, pintu atau jendela blok tanpa rangka, dan pintu kisi. Yang ketiga ada berdasarkan penggunaan bahan, yaitu pintu atau jendela kayu, pintu atau jendela logam atau aluminium. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, setelah kalian menyimak materi pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau begitu saya yang akan bertanya kepada kalian. Pada materi yang telah disampaikan tadi, terdapat beberapa bagian-bagian dari kusen. Nah, coba sebutkan bagian-bagian dari kusen tersebut. Bagian kusen ada tiang, ambang, sponeng, telinga, alur kapur, angkur, dan dup. Oke, baik. Ternyata semuanya sudah paham ya apa saja bagian-bagian dari kusen. Nah, karena salah satu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menggambar rencana kusen, pintu, atau jendela kayu menggunakan AutoCAD berdasarkan ukuran dan gambar rencanain dengan tepat untuk menilai keterampilan kalian, maka dari itu saya akan memberikan tugas besar kepada kalian yang akan dikerjakan secara berkelompok. Mungkin untuk pembagian kelompok akan saya serahkan kepada ketua kelas ya. Nantinya di dalam satu kelompok akan terdapat 5 orang. Untuk ketua kelas silakan dibantu teman-temannya ya dalam pembuatan kelompok. Saya tunggu 10 menit. Oke, karena udah lewat dari 10 menit dan masing-masing kelompok sudah terbentuk, silakan untuk berkumpul terlebih dahulu ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, udah lengkap semua kan teman-temannya? Baik, jika sudah, saya akan bagikan job sheet-nya ya. Untuk perwakilan kelompok, silakan maju ke depan ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya tentang tugas besar ini.
Nah, kalian itu diminta untuk menggambar rencana kusen, pintu, atau jendela kayu menggunakan AutoCAD dengan jenis yang berbeda. Saya akan memberi waktu 15 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu ya job sheet-nya. Oke, udah lewat dari 15 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya anggap kalian sudah paham ya dengan tugas besar yang akan kalian kerjakan. Oke, karena untuk menyelesaikan tugas besar ini butuh waktu yang cukup lama ya, maka saya akan berikan waktu kepada kalian yaitu selama 2 kali pertemuan atau sebanyak 2 minggu. Nah, kalian boleh nih untuk menyusun perencanaan jadwal dalam menyelesaikan tugas besar ini. Jika sudah, kalian dapat mengonsultasikannya kepada saya terlebih dahulu. Untuk penyusunan jadwal, saya tunggu 15 menit ya dari sekarang. Oke, setelah saya melihat jadwal yang telah kalian rencanakan dari masing-masing kelompok, saya harap kalian dapat menyelesaikan tugas besar ini sesuai dengan waktu yang telah kalian rencanakan, dan juga sesuai dengan job sheet yang telah saya berikan. Nah, selama penyelesaian tugas besar ini, saya akan mendampingi kalian. Jadi, jika nantinya saat penyelesaian tugas besar, kalian memiliki pertanyaan ataupun kesulitan, kalian boleh menyampaikannya saja kepada saya. Selain itu, setiap minggunya saya akan memantau perkembangan dari masing-masing kelompok. Oleh karena itu, diharapkan setiap kelompok dapat menyampaikan progres setiap minggunya kepada saya, sehingga saya bisa melihat apakah sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah kalian susun sebelumnya, dan apakah juga sesuai dengan job sheet yang telah saya berikan. Nah, nantinya setelah kalian menyelesaikan tugas besar ini, saya akan menilai kesesuaian tugas besar kalian dengan job sheet yang telah saya berikan dan jadwal perencanaan yang telah kalian susun pada hari ini. Kemudian, setelah saya menilai hasil dari tugas besar kalian, kalian diperbolehkan untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kalian alami selama menyelesaikan tugas besar ini. Dan nantinya, setelah kalian menyelesaikan tugas besar ini, kalian juga diharuskan untuk membuat sebuah laporan yang akan dikumpulkan kepada saya dengan tambahan waktu yaitu 1 minggu untuk pembuatan laporan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa melaksanakan praktek ya. Dimohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan yang telah kalian rencanakan. Baiklah, karena waktu pembelajaran telah berakhir, saya cukupkan sampai di sini. Saya harap kalian sudah benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari hari ini dan tugas besar yang akan kalian kerjakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.